Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Kali ini kita bertemu kembali dalam tugas demonstrasi konseptual modul 14. Praktek segitiga restitusi. Waktu itu, ketika saya selesai mengajar di kelas, seorang siswa mengadu kepada saya bahwa ada temannya tidak mau mengerjakan tugas kelompok yang sudah diberikan kepada mereka. Memang saya mengatakan sebelumnya kepada mereka bahwa jika ada yang tidak aktif atau tidak mau ikut bekerja untuk diberitahukan kepada saya. Kemudian saya memanggil Ica untuk menemui saya di kantor. Dalam kesepakatan kelas mata pelajaran PPKN di awal pembelajaran, warga kelas telah membuat kesepakatan dan meyakini bahwa dalam pembelajaran, siswa harus ikut aktif, solidaritas, dan bekerja sama dalam belajar kelompok. Sehingga tidak ikut aktif atau tidak mengerjakan tugas kelompok merupakan perbuatan yang melanggar kesepakatan kelas. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan penyelesaian dengan menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 3 langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan tayangan berikut. Assalamualaikum, selamat siang Bu. Waalaikumsalam, cantik Ustaz. Apa kabar Ica? Kamu tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Saya tidak mengerjakan tugas kelompok Bu. Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Kamu pasti punya alasan kan? Bu, karena anggota kelompoknya tidak asik Bu. Kamu boleh merasakan seperti itu. Ibu dulu juga pernah tidak mengerjakan tugas sekolah. Tapi kamu ingat tidak dengan kesepakatan kelas kita? Iya Bu, Kesepakatan kelas apa yang belum kamu terapkan, Ica? belum solid dan tidak mau bekerja sama Bu. Menurut kamu, teman sekelompok kamu itu merasa kesulitan nggak dengan sikap kamu yang seperti itu? Iya Bu. Sekarang Ibu tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Kamu dipanggil ke sini agar kita bisa mencari jalan keluarnya secara bersama-sama. Iya Bu. Jadi kendala kamu dengan tugas kelompok ini apa, Ica? Rumah saya berjauhan dengan teman yang lain Bu, jadi saya tidak ikut belajar bersama. Jadi kalau rumah kamu berdekatan dengan temanmu, kamu mau ikut mengerjakan tugas kelompoknya, begitu? Iya Bu. Ibu akan mempertimbangkan pendapat kamu di tugas selanjutnya. Nah, sekarang bagaimana tanggung jawab kamu dengan teman-teman kamu di kelompok tadi? Saya akan meminta maaf kepada teman yang lain Bu, karena sudah menyusahkan mereka dan tidak bertanggung jawab pada tugas. Bagus kalau kamu sudah mengerti. Ibu senang mendengarnya. Ya sudah, kembali ke kelas. Semangat belajar terus ya, Ica. Ketika saya dipanggil oleh Ibu Pespi, saya kira saya akan dimarahi karena tidak ikut mengerjakan tugas kelompok. Ternyata tidak. Ibu Pespi malah menasehati saya dan hati saya lega karena Ibu Pespi mendengarkan apa yang curahan dari saya. Siang itu sebelum jam istirahat berbunyi, Dwi menghampiri saya dan mengadu bahwa kemarin ketika memposting status di Facebook, Jenny teman sekelasnya mengomentari statusnya dengan mengejek fisik Dwi. Tidak hanya itu, komentar Jenny kemudian diteruskan di beranda Facebooknya sendiri, menjadi status pribadinya. Rupanya pertengkaran kecil mereka menjadi ramai dengan ikutnya teman-teman sekelasnya berkomentar juga. Dwi merasa malu dan rendah diri, hingga ia mengadukan hal ini kepada saya selaku wali kelasnya. Maka ketika jam istirahat saya memanggil Jenny ke kantor. Selamat siang Bu, ada apa Ibu memanggil saya? Kemarin Ibu baca status Facebookmu loh. Ternyata itu untuk Dwi ya, karena Ibu juga lihat komentar kamu di status Dwi. Iya Bu, tapi itu hanya main-main Bu, cuman bercanda.
Kamu pasti punya alasan untuk melakukan itu, kan? Habis Dewinya lucu sih Bu, suka ngambek di kelas. Habis itu badannya nggak numbu-numbu Bu. Kamu pasti senang kan mengganggu teman kamu bercanda seperti itu? Ya Bu. Kamu masih ingat gak ibu pernah mengajarkan tentang pelanggaran HAM di kelas? Masih Bu. Menurut kamu, bagaimana perasaan Dwi ketika kamu berkomentar atau memposting status kamu di Facebook kemarin? Sedih, malu, dan marah Bu. Kenapa sedih, malu, dan marah? Karena saya sudah mengecek dan mengolok soal tinggi badannya Bu. Ketika awal pembelajaran dulu, kita pernah membuat kesepakatan kelas. Kamu masih ingat tidak? Masih Bu. Nah, ibu sekarang tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah. Kamu bisa saja bertindak lebih jauh daripada kemarin, bukan? Tapi kamu tidak melakukannya. Iya kan, Denny? Iya betul Bu. Jadi bagaimana cara kamu memperbaiki masalah ini? Saya akan menghapus postingan saya Bu, komentar dan status saya. Dan saya juga akan minta maaf kepada Dewi Bu. Baik, itu bisa kamu lakukan. Tapi apakah itu hanya untuk Dwi saja? Tidak Bu, saya akan lebih berhati-hati lagi berkomentar dan memposting sesuatu di medsos Bu. Bagus, Ibu hargai usaha kamu untuk memperbaiki diri. Ya sudah, kembali ke kelas ya. Semangat terus ya, Jen ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Kira saya akan dibawa ke ruangan BK dan dimarahi oleh guru BK, tetapi Ibu PSP tidak menyalahkan saya. Dan saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya karena saya sadar bahwa kesalahan saya itu merugikan orang lain.